Shalom. Bertemu lagi dengan Pak Guru di dalam pelajaran kelas 8. Pelajaran ini masuk dalam bab 2. Apa judulnya nanti kita akan lihat. Pak Guru akan share screen. Siapkan buku paketnya. Alat tulisnya siapkan. Pak Guru akan share screen. Pelajaran kita semangat belajar. Ya. Ini pelajaran kita. Pak Guru akan slideshow ya, bukan slide slow tapi slideshow. Ya, pelajaran agama Kristen kelas 8 bab 2. Ya, belajar asik dan menyenangkan jika serius. Belajar itu asik dan menyenangkan jika serius. Simak sampai selesai. Ya. Siapkan buku, alat tulisnya. Judul pelajaran kita bab 2, iman di dalam Kristus. Kita baca Alkitab kita, Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi hidup kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, kita bernyanyi ya. Lagunya Yesus Kau Telah Memulai ya. Kita belajar bersama lagu ini. Yesus, 1, 2, 3 ya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Rapnya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi refnya, 1, 2, 3. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ya, mari kita berdoa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami percaya dan berharap padamu. Tolonglah kami memahami apa makna beriman di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ini makna ya. Ya. Bagian A, makna di dalam Kristus. Apa itu makna di dalam Kristus? Kita akan lihat, kita akan perhatikan ya. Ya, kita serius belajar dan memahaminya saat ini.
Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman ya bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahasa Yunani, ois en Christo, artinya berada di dalam persekutuan dengan Yesus. Beriman di dalam Kristus, hidup meneladani Kristus, percaya dan menerima pengampunannya, serta bergantung pada pimpinan Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan dan kehendak Bapa di surga. Jadi makna di dalam Kristus adalah mempercayakan diri dan melakukan seluruh kehendak Allah. Nah, di dalam Kristus atau ois en Christo artinya mempercayakan diri dan melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi kita yang ada di dalam Yesus, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mempercayakan diri kita melakukan seluruh kehendak Allah. Kita percaya bahwa kita bisa melewati pandemi ini, COVID ini dengan sehat, dengan baik. Kita melewatinya. Kita percayakan hidup kita di dalam Kristus Yesus, di dalam kehendak Allah. Percayalah, ya. Percayakan hidupmu pada Yesus, jangan hidup sembarangan, makan yang teratur, makan yang bergizi, ya, agar apa? Kita bisa melewati pandemi ini, ya. Jaga kesehatan. Nah, dikatakan di sini bahwa beriman di dalam Yesus, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, Yesus sebagai jalan hidup. Kenapa Yesus sebagai jalan? Karena Yesus itu dia datang dari surga, dialah jalan kita kepada Bapa. Kita nggak tahu surga itu di mana, makanya Yesus berkata dia sebagai jalan. Yesus juga sebagai kebenaran, akulah kebenaran. Yesus itu hidup dalam kebenaran, tidak ada kebersalahan dalam dirinya. Makanya Yesus sebagai kebenaran, Yesus sebagai jalan hidup. Kita manusia berdosa, mati dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Makanya Yesus datang untuk menghidupkan kita. Yang percaya pada Yesus akan dihidupkan, memperoleh hidup. Ya, makanya Yesus sebagai jalan hidup. Yesus jalan ke surga, Yesus teladan kebenaran, jalan kebenaran. Yesus menghidupkan kita dari kematian. Ya. Ini Yohanes 14 ayat 6 tadi ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi dari sini kita boleh melihat bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Nah, ini dia Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, Yesus sebagai jalan hidup. Yesus sebagai jalan tadi, jalan menuju surga. Yesus sebagai kebenaran, ya, dia yang membenarkan kita, kita tidak benar. Yesus sebagai jalan hidup, kita yang mati dihidupkan. Mati dalam apa? Dalam dosa, ya. Kita terpisah dari Tuhan. Yesus menghidupkan kita dari kematian. Amin. Ya, Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, Yesus sebagai jalan hidup. Hafal ya, saya ulang kembali. Yesus sebagai jalan, jalan kita ke surga. Kita nggak tahu surga itu di mana. Jadi kita, Yesus itu sebagai jalan, kita percaya. Ya. Kemudian Yesus sebagai kebenaran, kita tidak benar. Yesus itu benar. Makanya kita dibenarkan. Ya, kita percaya Yesus, maka kita dibenarkan. Nah, Yesus sebagai jalan hidup, kita ini mati dalam dosa, dihidupkan oleh Yesus sehingga kita ya dihidupkan untuk kebenaran. Amin. Iman dalam kitab Perjanjian Baru kita akan lihat saat ini. Nah, hanya kasih karunia ya. Apa itu kasih karunia?
Iman bukan karena imbalan jasa seseorang. Iman adalah kasih karunia Allah kepada manusia yang membuat seseorang dapat menaruh percayanya kepada Allah. Jadi iman itu pemberian. Iman sebagai kasih karunia artinya bahwa iman adalah pemberian Allah karena percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nah, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Yesus sudah memilih kita. Bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus memilih kamu sebagai kelas 8. Dan Yesus mau kamu itu bermanfaat. Kamu menjadi berkat bagi orang tua. Apa yang bisa kamu lakukan masa pandemi ini di rumah? Belajar. Bantu orang tua. Kamu kelas 8 sudah bisa nyapu, sudah bisa ngepel, ya. Ya, kalau bisa yang putri, nah orang tuanya mau pergi bikin kopi buat bapaknya. Bisa dilakukan. Kamu itu bermanfaat. Ya. Bangun pagi bantu orang tua memasak, ya. Yang putri dia kalau dia putri menyapu, ya. Ya, bisa juga buat kopi buat bapaknya. Gimana Pak? Mau ngeteh? Mau minum kopi dibikinin? Nah, itu kamu bermanfaat. Tapi kalau kamu tidurnya jam 12 malam, bangun di jam 10 pagi, terus kapan kamu bisa membantu orang tua? Ya, oleh karena itu harus seimbang. Kalau kamu mau diberikan uang jajan ini dan itu, kamu juga harus bantu orang tua. Jadi Tuhan mau memilih kamu sebagai orang Kristen bermanfaat, ya. Nah, respon terhadap anugerah Allah, kita harus meresponnya. Ibarat sebuah pemberian, ya. Respon itu seperti ini, ya. Ketika ada memberikan sesuatu, ini diterima. Ada orang memberikan pulpen, responnya ya diterima. Kita juga harus responnya menerima, ya. Ini dia. Apa responnya? Respon kita terhadap Allah. Iman adalah anugerah. Artinya bahwa iman adalah pemberian Tuhan. Jadi kita harus percaya. Sejak zaman Adam dan Hawa tidak menaati perintah Tuhan. Sejak Adam dan Hawa tidak taat, hubungan dengan Tuhan terpisah. Sehingga Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itu dia. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini ayat klasik, ya. Kamu hafal gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga orang yang percaya, siapa orang itu? Kamu dan aku yang percaya kepada Yesus tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya Yesus, kamu tidak akan masuk neraka, tapi masuk surga bersama Yesus. Tapi kamu juga harus berbuah tadi, karena dikatakan tadi supaya ia menetapkan kita menghasilkan buah, supaya kita bermanfaat. Ya, kalau tidak bermanfaat juga dibuang. Ibarat pulpen, cintanya habis, harus diisi ulang. Kalau enggak dia dibuang, diganti. Ya, ibarat HP rusak, diperbaiki. Kalau enggak bisa diperbaiki, dibuang, diganti. Demikian hidup kita. Kita harus bermanfaat, ya, bagi orang tua, bagi adik-adik kita, ya. Bantu adik-adiknya yang kesulitan belajar. Sudah kelas 8, adikmu SD, dibantu dia belajarnya. Nah, respon manusia adalah percaya. Ya, itu ada pembicaraan di situ, akrab. Demikian kita dengan Yesus, akrab dengan Yesus. Respon kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, aku percaya Yesus. Aku percaya disembuhkan, dilepaskan, dibebaskan dari COVID-19. Kita melewati pandemi ini dengan baik. Kita hidup, kita sukses, bermanfaat. Ya. Nah, penutup. Ya, ini pelajaran kita tidak panjang-panjang ini.
Semua pohon dan tanaman selalu tumbuh mengarah ke sinar matahari, meski harus tumbuh miring, tidak tegak lurus. Mengapa? Sebab tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk kehidupan dan pertumbuhan. Apakah dirimu pun selalu condong kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan? Condongkanlah hidupmu kepada Yesus agar imanmu bertumbuh kuat dan menghasilkan buah yang dikehendaki. Ya. Nah, tugas pertama, apakah iman itu? Dua, mengapa kita memerlukan Yesus? Yang ketiga, apakah arti di dalam Yesus? Empat, apakah arti kasih karunia? Lima, apakah pandangan kamu tentang Yohanes 3 ayat 16? Ini jawaban kamu, kamu tulis di kolom komentar. Ya, kamu tulis di sana, kamu kerjakan di sana agar itu tugas kamu tersimpan di sana. Ya, selama channel itu ada, channel Pak Guru akan rawat ya sampai kamu nanti kuliah, kamu boleh mampir di situ ya. Jadi ini zaman medsos ya, Pak Guru membuat kamu tidak ribet mengerjakannya ya. Jadi kamu tinggal datang di kolom komentar, hadir di situ, tulis di sana, nanti Pak Guru akan cek ya. Setiap orang yang mengerjakan Pak Guru cek ada di sana. Luar biasa ya, ini zaman medsos. Ya begitu caranya, lalu nanti Pak Guru akan mengambil penilaian dari sana. Jangan menyontek ya. Jangan contek dari yang lain. Doa penutup. Mari kita doa. Ya. Ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk memahami iman. Dan kami sebagai orang beriman agar kami bertumbuh memiliki iman karena kasih karunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, demikian pelajaran kita. Sampai bertemu di bab 3 ya. Bab 3 berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.